Kisah Nabi Muhammad bagian 56, Rintangan dari Abu Lahab. Selain terus-menerus berdakwah kepada orang-orang Mekah, Rasulullah juga menyampaikan ajaran Islam kepada orang-orang yang datang ke Mekah. Bangsa Arab berkumpul di Mekah pada pekan-pekan tertentu beberapa kali dalam setahun, misalnya di Pasar Ukas, yang diadakan selama bulan Syawal, kemudian Pasar Mujanah, yang berlangsung setelah bulan Syawal selama 20 hari. Jika Rasulullah tahu ada rombongan datang, beliau segera pergi mendatangi mereka sambil berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu sekalian supaya menyembah kepadanya dan janganlah kamu menyekutukan Dia dengan sesuatu. Wahai sekalian manusia, ucapkanlah olehmu, tiada Tuhan melainkan Allah. Supaya kamu berbahagia." Namun, dimanapun Rasulullah datang pasti di belakang beliau Abu Lahab datang mengikuti sambil berseru keras-keras, "Hai sekalian manusia, sesungguhnya orang ini memerintahkan kamu sekalian supaya meninggalkan agama orang tuamu terdahulu. Hai sekalian manusia, janganlah kamu dengarkan perkataan orang ini karena dia itu pendusta." Bahkan sesekali jika marahnya sudah memuncak, Abu Lahab melempar kepala Rasulullah dari belakang dengan batu. Akibat tindakan Abu Lahab ini, sangat sedikit orang yang mau menerima seruan Islam. Orang-orang Islam pun bahkan belum berani menunjukkan keislamannya secara terang-terangan. Kebanyakan orang mencaci, mencemooh, mengusir, dan mendustakan Rasulullah. Akan tetapi, beliau tidak pernah berputus asa. Beliau terus berdakwah semakin gencar dan semakin bersemangat. Berkat kegigihan yang luar biasa inilah, Allah mulai menunjukkan tanda-tanda kemenangan dari sebuah kota bernama Yasrib. Gelombang Utbah bin Rabi'ah. Selain Abu Lahab, salah seorang yang memusuhi Rasulullah adalah Utbah bin Rabi'ah. Namun, Utbah lebih lembut. Utbah memberi Rasulullah anggur ketika beliau diusir dari Taif. Gelombang orang-orang Yasrib. Suatu saat kelak, Rasulullah mengubah nama Yasrib menjadi Madinah. Orang-orang Yasrib termasuk rombongan orang Arab yang sering datang ke Mekah. Mereka terpecah menjadi dua golongan, orang Aus dan orang Khazraj. Kedua suku ini saling berperang satu sama lain selama 120 tahun. Suatu saat kaum Aus menang. Pada saat lain, orang Khazraj yang mengalahkan Aus. Suatu malam di Bukit Aqobah, Mina, Rasulullah bertemu dengan 6 orang Khazraj. Mula-mula beliau mengajukan pertanyaan, kemudian orang-orang itu menjawab dengan sopan. Kemudian Rasulullah memperkenalkan diri dan bertanya, "Bagaimana keadaan kalian di Yasrib?" Sesudah itu beliau mengajak mereka duduk bersama dan memenuhi ajakan itu dengan penuh rasa ingin tahu. Sesudah saling bertanya, Rasulullah mengajak mereka ke tempat yang sunyi, sedikit jauh dari penglihatan orang. Di tempat itu, Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran. Keenam orang Khazraj itu mengerti dan tertarik segala apa yang beliau serukan. Setelah Rasulullah yakin dengan kesungguhan orang-orang ini, beliau mengajak berpindah tempat lagi ke bawah Bukit Aqobah. Tempat itu benar-benar terlindung dari jangkauan penglihatan orang. Di tempat aman itulah, Rasulullah mengajak mereka mendukung kenabian beliau. Rasulullah meminta agar mereka ikut menyebarkan ajaran Islam di kota asal mereka, Yasrib. Orang-orang itu minta waktu untuk berunding. Rupanya ini adalah jalan yang diberikan Tuhan, demikian salah satu dari mereka berkata, "Aku sudah bosan berperang dengan Aus. Mudah-mudahan ajaran Islam ini akan menyatukan kita dan Aus dalam perdamaian." Setelah selesai, mereka menyatakan percaya dan sungguh-sungguh mendukung penyebaran Islam di Yasrib. Rasulullah kemudian menasihati agar mereka seya sekata, tolong-menolong, dan bantu-membantu dalam menjalankan tugas mulia ini. Gelombang Bayat Aqobah pertama. Keenam orang itu kembali ke Yasrib dan menyerukan Islam kepada seluruh penduduknya. Muhammad adalah nabi terakhir utusan Tuhan yang didustakan kaumnya sendiri. Demikian kata mereka. Segera saja nama Rasulullah menjadi terkenal di kalangan penduduk Yasrib. Pada musim haji berikutnya,
5 dari 6 orang itu kembali ke Mekah bersama 7 orang rekan mereka. 2 berasal dari Aus dan 10 orang berasal dari Khazraj. Mereka menemui Rasulullah di Bukit Aqobah. Saat itu, sudah 12 tahun lamanya Rasulullah menyebarkan Islam. Setelah Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran, mereka menyatakan percaya akan seruan beliau. Rasulullah pun kemudian membayat sumpah setia mereka. Inilah yang terkenal sebagai bayat Aqobah pertama. Dalam bayat ini, Rasulullah mengajak mereka bersumpah untuk 1. Menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. 2. Tidak mencuri. 3. Tidak bergaul dengan wanita yang belum dinikahi. 4. Tidak membunuh anak-anak, seperti yang saat itu banyak terjadi. 5. Tidak berdusta dan tidak membuat kedustaan. 6. Tidak menolak perkara yang baik. 7. Hendaknya selalu mengikuti Rasulullah, baik saat senang maupun susah. 8. Hendaknya selalu mengikuti Rasulullah, baik terpaksa maupun sukarela. 9. Jangan begitu saja merebut suatu perkara kecuali Allah memberikan bukti tanda-tanda kekafiran kepada orang yang mengerjakannya. 10. Hendaklah mengatakan kebenaran dimanapun berada dan tidak takut akan celaan orang. Sebagai penutup, Rasulullah bersabda, hendaklah kalian menepati janji-janji ini, kelak kalian akan menerima balasan Allah berupa surga. Namun, jika ada yang menyalahi janji ini, aku serahkan urusannya kepada Allah semata. Gelombang ucapan bayat. Ucapan bayat atau sumpah setia ini sebenarnya adalah menjulurkan tangan kanan ke depan, telapak tangan menghadap ke atas. Sedangkan pembayat menjabat dengan posisi tangan di sebelah atas. Bayat Aqobah yang pertama dikenal dengan nama bayat wanita sebab Rasulullah belum meminta mereka membela beliau dengan berperang. Bersambung bagian 57.